Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menemukan adanya penyalahgunaan ratusan aset milik Pemprov Papua oleh oknum pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil yang telah pensiun. Ratusan aset ini merupakan kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2. Ketua Satgas Korsup Pencegahan Wilayah 5 KPK, Dian Patria, menyampaikan 25% dari total 1.422 aset disinyalir disalahgunakan berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Provinsi Papua. Adanya penyalahgunaan ratusan aset milik pemerintah Provinsi Papua yang disalahgunakan oleh oknum aparatur sipil negara dan pegawai negeri sipil yang telah pensiun. Ketua Satuan Koordinasi Supervisi Pencegahan Wilayah 5 KPK Dian Patria di Jayapura, Papua Sabtu 13 Mei mencatat 25% dari total 1.422 aset disinyalir disalahgunakan. Saudara, selain optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat, disiplin pegawai juga menjadi bagian tak terpisah untuk mewujudkan zona integritas wilayah birokrasi bersih melayani. Pegawai imigrasi yang ketahuan melanggar disiplin terancam mendapatkan sanksi tegas. Ditemui usai pencanangan deklarasi janji kinerja dan pembangunan zona integritas, Kepala Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang Doni Alfi Syahrin mengatakan pihaknya akan memberi sanksi tegas, baik sanksi administrasi maupun sanksi sosial kepada pegawainya yang melanggar disiplin kerja. Sanksi yang diterapkan mulai dari ringan, sedang, dan berat tergantung dari tingkat pelanggaran. Selain optimalisasi dalam pelayanan masyarakat, disiplin kerja pegawai juga merupakan hal yang harus dipenuhi untuk tercapainya zona integritas wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Publik kembali dibuat kecewa dengan kinerja Kabinet Pemerintahan Jokowi dalam sepekan 2 Menteri Kabinet Indonesia Maju ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi. Terakhir, Menteri Sosial Juliari Batubara diduga terlibat kasus korupsi pengadaan dan penyaluran bantuan sosial COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek. Pelaku bisa terancam hukuman mati jika terbukti menyelewengkan dana COVID-19 yang merupakan dana bencana. Penetapan Menteri Sosial Juliari Batubara dan juga 4 orang yang lain sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos COVID-19 tentu saja mengagetkan dan membuat geram kita semua. Bagaimana mungkin di tengah kondisi yang serba sulit, ada segelintir oknum pejabat yang mencari keuntungan di atas penderitaan orang banyak. Fitriani tak bisa menyembunyikan kekesalan. Perempuan 23 tahun ini tak habis pikir. Dalam kondisi serba sulit, Menteri Sosial dan sejumlah pejabat Kemensos justru terlibat kasus dugaan korupsi bantuan sosial COVID-19. Fitriani juga menilai Mensos seolah tak serius mengurus rakyat. Ia ingat betul, terpaksa harus membuang sarden dari paket bantuan karena sudah kadaluarsa.